Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam materi vektor. Selanjutnya adalah perbandingan vektor. Diketahui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Kalau bisa dilihat, titik A dan titik B ini berarti berada di koordinat ruang. Ya. Kemudian ada titik B itu terletak di antara titik A dan B. Sehingga vektor AP dibanding vektor PB sama dengan M banding N. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini ada titik A di sini dengan koordinat X1, Y1, Z1. Kemudian di sini ada titik B dengan koordinat X2, Y2, Z2. Kemudian antara kedua titik ini kita tarik garis yang berarah ya atau vektor. Kemudian di antara titik A dan titik B itu kita letakkan suatu titik B, sehingga perbandingan dari vektor AP dibandingkan dengan vektor PB adalah M dibandingkan N. Yang ditanya adalah tentukan koordinat dari titik P itu berapa. Ya, ini titik P pasti memiliki koordinat juga. Nah, kita miliki tadi vektor AP per vektor PB sama dengan M per N. Ya, berarti N kali vektor AP sama dengan M kali vektor PB. Berarti vektor AP itu bisa kita dapatkan dari vektor AO tambahkan vektor OP. Ya, dari mana? Kan vektor titik A ini kan memiliki vektor posisi. Dari titik A adalah vektor OA. Ya, berarti kalau ada vektor OA berarti ada vektor AO. Kemudian titik B ini kan memiliki vektor posisi, dari titik P adalah vektor OP. Ya, titik B juga memiliki vektor posisi, dari titik B adalah vektor OP, seperti itu ya. Kemudian vektor AO kita ubah menjadi negatif dari vektor OA. Vektor PO kita ganti dengan kita ubah menjadi negatif dari vektor OP. Sehingga menjadi bentuknya N kali vektor OP dikurangi N kali vektor OA sama dengan M kali vektor OB dikurangi M kali vektor OP. Karena nanti kita diminta untuk mencari koordinat titik P, berarti kalau kita punya titik P berarti kan kita nanti bisa punya juga vektor posisi dari titik P atau vektor OP. Nah, berarti kita kumpulkan vektor OP ini di salah satu sisi, kemudian sisi yang lain adalah vektor yang lain. Jadinya seperti ini. N kali vektor OP tambahkan M kali vektor OP sama dengan N kali vektor OA tambahkan M kali vektor OB. Vektor OP-nya bisa kita keluarkan jadi ini. M ditambahkan N dikalikan vektor OP sama dengan N kali vektor OA tambahkan M kali vektor OB. Sehingga jadinya vektor OP sama dengan N kali vektor OA tambahkan M kali vektor OB per M ditambahkan N. Ya. Nah, yang sudah kita dapatkan tadi adalah seperti ini bentuknya ya. Adalah vektor posisi dari titik P atau vektor OP. Nah, karena kita diminta mencari koordinat dari titik P, nah, di sini ada titik A dengan koordinat X1, Y1, Z1. Berarti kita punya juga vektor OA tadi ya. Vektor OA atau vektor posisi pada titik A. Dan juga vektor posisi pada titik B atau vektor OB-nya X2, Y2, Z2. Ini ya. Ini kemudian kita substitusikan ya, masukkan ke persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian vektor OP itu sama dengan yang pertama, yang atas ini didapatkan dari mana? N kali X1 ditambah M kali X2 per M tambahkan N. Yang kedua ini dapatnya N kali Y1 tambahkan M kali Y2 per M tambahkan N. Untuk yang ketiga, N kali Z1 tambahkan M kali Z2 per M tambahkan N. Nah, ini adalah vektor posisi dari titik P. Kalau ada vektor posisi dari titik P adalah vektor OP, maka kita bisa dapatkan titik P-nya dengan koordinat N dikalikan X1 tambahkan M kalikan X2 per M tambahkan N, N kali Y1 tambahkan M kali Y2 per M tambahkan N, N kali Z1 tambahkan M kali Z2 per M ditambahkan N. Seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas ada catatan ya. Jadi dalam perbandingan vektor itu suatu titik ya, kalau
membagi titik yang lain itu ada perbandingan di dalam dan perbandingan di luar. Ya, kita akan bahas dulu yang pertama ini ya. Suatu titik P jika membagi AB di dalam ya dengan perbandingan 3:2 ya. Kondisi di dalam ini bagaimana? Nah, bentuk ini ya kalau titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 3:2 itu ditulis vektor AP dibandingkan vektor PB sama dengan 3:2. Nah, penggambarannya seperti ini. Ini ada titik A, ini ada titik B. Kemudian P membagi AB di dalam. Artinya P ini di dalamnya AB ya atau P-nya di antara titik A dan titik B ya. Letaknya di dalam seperti ini. Dengan perbandingan 3:2. Berarti vektor AP ini perbandingannya 3 dibandingkan vektor PB ini perbandingannya 2 seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita punya tadi kan vektor AP banding vektor PB adalah M banding N. Nah, yang diketahui di catatan ini vektor AP banding vektor PB adalah 3:2. Berarti nilai M-nya 3, nilai N-nya 2. Nah, kalau tadi kita miliki vektor OP ya, atau vektor posisi dari titik P itu kan N kali vektor OA tambahkan M kali vektor OB per M tambahkan N. Ya, berarti N-nya bisa kita ganti 2, M-nya bisa kita ganti 3 per 3 tambahkan 2. Seperti ini ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ini N harus dikali dengan vektor OA. Ya. Terus kemudian M dikali vektor OB. Seperti itu ya. Ini M-nya yang 3, N-nya yang 2 ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik peletakannya. Per 3 tambahkan 2. Berarti kita punya vektor OP-nya seperti ini bentuknya. Catatan yang berikutnya, kalau kondisinya P membagi AB di luar dengan perbandingan 5:2. Ya. Ini bisa ditulis vektor AP banding vektor PB sama dengan 5:-2 atau ya ini bisa dibuat sama dengan -5:2 ya seperti ini. Oke. Yang pertama bisa kita tulis ya kalau P membagi AB di luar dengan perbandingan 5:2 yang pertama ditulis vektor AP dibanding vektor PB sama dengan 5:2. Penggambarannya seperti ini ya. Ini vektor A, ini vektor B. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Kemudian ada titik P di luar dari titik AB ya, letaknya kan di luar. Oke. AP, vektor AP banding vektor PB sama dengan 5:2 ya. Dilihat arahnya. 1 2 3 4 5. Vektor AP banding vektor PB. Vektor PB arahnya ke kiri. 1 2. Artinya seperti ini ya. Perbandingannya jadinya ini kan negatif ya karena arahnya kan berlawanan. Oke. Berarti vektor AP dibanding vektor PB sama dengan 5:2. Kita punya nilai M-nya 5, N-nya -2. Nah, kalau ditanya vektor OP bagaimana? Ya, kita punya bentuknya tadi. Vektor OP adalah N kali vektor A tambahkan M kali vektor OB per M tambahkan N. Kemudian kita ganti N-nya dengan -2. Ya, vektor OA-nya koordinatnya kita masih pakai seperti penjelasan di awal. X1 kok X1 Y1 Z1. Ya, kemudian nilai M-nya kita ganti dengan 5. Ya, ini adalah koordinatnya dari titik B atau vektor OB-nya X2 Y2 Z2. Kemudian 5 tambahkan -2. Kalau dijabarkan seperti ini ya. -2 kalikan X1 tambahkan 5 kalikan X2 per 3. -2 kali Y1 tambahkan 5 kali Y2 per 3. Ini -2 kalikan Z1 tambahkan 5 kalikan Z2 per 3. Nah, atau P membagi AB di luar ini dengan perbandingan 5:2 bisa ditulis vektor AP banding vektor PB sama dengan -5 dibanding 2. Nah, penggambarannya seperti ini ya. Arahnya yang berbeda. Titik P posisinya tetap di sini, titik B tetap, titik A tetap. Jadi tidak berubah ya. Yang berubah itu arah vektornya ya. Oke. Vektor AP berarti seperti ini 1 2 3 4 5 ya. Arahnya ke kanan tapi karena kita pakai arah vektornya ke kiri,
berarti berlawanan ya, berarti perbandingannya negatif 5. Kemudian dibandingkan PB ya, vektor PB arahnya 1, 2 ya, ke kiri, searah dengan arah vektornya ini. Ya, berarti jadinya positif seperti itu. Berarti vektor AP banding vektor PB sama dengan negatif 5 banding 2. Berarti kita punya nilai M-nya negatif 5, punya nilai N-nya 2. Kita punya vektor OP seperti ini bentuknya. Kita ganti N-nya dengan 2, M-nya dengan negatif 5 ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau dijabarkan 2 kalikan X1 dikurangi 5 kalikan X2 per negatif 3. Yang kedua ini 2 kali 1 dikurangi 5 kalikan dikurangi 5 kalikan Y2 per negatif 3. Yang ketiga 2 kalikan Z1 dikurangi 5 kalikan Z2 per negatif 3. Nah, kok berbeda? Ya, kita buat ini sebenarnya sama ya. Ketika negatifnya dikeluarkan, ya, negatifnya dikeluarkan berarti kan ini berarti negatif dari negatif 2 kalikan X1 ditambahkan 5 kalikan X2 per negatif 3. Negatif 1 bagikan negatif 1 kan hasilnya 1 yang bisa dicoret. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi dilihat sama ya. Jadi kalau P membagi AB di luar dengan perbandingan 5 banding 2 bisa dipakai vektor AP banding vektor PB 5 banding negatif 2 atau mau ditulis vektor AP banding vektor PB sama dengan negatif 5,2 bisa ya. Jadi bisa dipilih salah satu ya, seperti itu. Asalkan ini salah satu perbandingannya negatif ya, diperhatikan. Kita sekarang masuk ke contoh yang pertama. Jika ada titik A, koordinatnya 1,2,3, titik B koordinatnya 4,5,6. Nah ya, P membagi AB di dalam dengan perbandingan 1 banding 2. Maka koordinat titik P adalah berapa? Nah, yang dicari koordinat titik P. Nah, kita jawab. Kita buat penggambarannya dulu ya. Ini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, kemudian titik P di dalam titik AB. Ya, di dalam ya, di antara titik A sama titik B. Perbandingannya ya adalah 1 banding 2 ya. AP banding PB adalah 1 banding 2. Berarti ditulis vektor AP dibanding vektor PB sama dengan 1 banding 2. Ya, vektor AP banding vektor PB 1 banding 2. Oke. Kita punya titik A tadi 1,2,3. Berarti kita punya vektor OA ya, atau vektor posisi dari titik A 1, 2, 3. Vektor posisi dari titik B atau vektor OB 4, 5, 6. Nah, dari sini tadi ini nilai M-nya 1, nilai N-nya 2 ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan untuk mencari vektor OP ya, untuk mencari koordinat titik P berarti kita akan mencari dulu vektor OP ya, vektor posisi dari titik P. Sama dengan N kali vektor OA tambahkan M kali vektor OB per M tambahkan N. Kita ganti nilai N-nya 2, ganti nilai vektor OA-nya dengan 1, 2, 3. Kita ganti nilai M-nya dengan 1, ganti vektor OB-nya dengan 4, 5, 6 per 1 tambahkan 2. Sehingga 2 kali 1 tambahkan 1 kalikan 4 per 3. 2 kali 2 ditambah 1 kali 5 per 3. 2 kali 3 ditambah 1 kalikan 6 per 3. Sehingga kalau dihitung 2 kali 1, 2 tambahkan 4 per 3, 6 per 3 hasilnya 2. 2 kali 2, 4 tambahkan 5, 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. 2 kali 3, 6. 6 tambahkan 6, 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Berarti vektor OP 2, 3, 4. Jadi dapat koordinat titik P-nya ya. Koordinat titik P adalah P 2,3,4. Seperti ini. Kita masuk contoh kedua. Ya, jika titik A-nya tetap sama, koordinatnya 1,2, 4,5,6. Kemudian P membagi AB di luar dengan perbandingan 2 banding 1. Ya. Maka koordinat titik P adalah berapa? Ya, kita jawab bisa seperti ini ya. Ini titik A, ini titik B. Ya, ini titik P di luar. Ya.
Kemudian AP banding PB itu 2:1. Ditulis berarti vektor AP dibanding vektor PB sama dengan 2:-1. Berarti vektor AP 1, 2. Benar ya? Positif 2 karena searah dengan arah vektornya ke kanan. Dibanding vektor PB 1. Karena arahnya berkebalikan dengan arah vektornya. Ini tadi ke kanan, arah vektor PB-nya ke kiri. Berarti jadinya ini perbandingan negatif 1. Seperti itu. Berarti nilai M-nya 2, nilai N-nya negatif 1. Ya, kita cari koordinat titik P, kita cari dengan vektor posisi dari titik P atau vektor OP. Kita ganti N-nya dengan negatif 1, kita ganti M-nya dengan 2. Ya, jangan sampai terbalik. Oke, ini adalah vektor OA, ini adalah vektor OB per M ditambahkan N. Oke, berarti negatif 1 kalikan 1 tambahkan 2 kalikan 4 per 1. Ya, 2 kurangi 1 kan 1. Negatif 1 kalikan 2 ditambah 2 kalikan 5 per 1. Kemudian negatif 1 kalikan 3 ditambah 2 dikalikan 6 per 1. Sehingga kita dapatkan vektor OP-nya adalah 7, 8, 9. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan koordinat titik P adalah 7,8,9. Seperti itu. Atau ya, yang kita bahas tadi, kalau titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 2:1, kondisinya bisa seperti ini ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik P. Yang berbeda itu arah vektornya. Ya. Sehingga bisa ditulis vektor AP banding vektor BB sama dengan negatif 2:1. Ya. Vektor AP berarti kan 1, 2. Ya, tapi arahnya berlawanan dengan arah vektornya berarti jadinya negatif 2. Vektor PB 1. Ya, perbandingan 1. Karena searah dengan arah vektornya berarti positif. Seperti itu. Nah, kita dapatkan M-nya negatif 2, N-nya 1. Vektor OP tadi persamaannya bentuknya ini. Kita substitusi nilai N, M, dan vektor OA dan vektor OB-nya. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi vektor OP 1 kalikan 1 tambahkan negatif 2 kalikan 4 per negatif 1. 1 kalikan 2 ditambah negatif 2 kali 5 per negatif 1. 1 kali 3 tambah negatif 2 kali 6 per negatif 1. Sehingga kalau dihitung, ini negatif 7 bagi negatif 1 hasilnya 7. Negatif 8 bagi negatif 1 hasilnya 8. Negatif 9 bagi negatif 1 hasilnya 9. Kita dapatkan koordinat titik P adalah P 7,8,9. Ya. Hasilnya sama seperti cara yang sebelumnya. Ya. Jadi mau pakai vektor AP banding vektor PB 2 banding negatif 1 atau mau pakai vektor AP banding vektor PB sama dengan negatif 2 banding 1, hasilnya pasti akan sama. Seperti itu. Kita masuk ke contoh ketiga. Titik A dan B-nya tetap sama ya. Jika P membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 1:2, maka koordinat titik P adalah berapa? Kalau ada soal P membagi AB di dalam dan di luar itu berarti ada P membagi AB di dalam, bentuknya seperti ini ya. Ini titik A, titik B, P membagi AB di dalam. Kalau mau dituliskan vektor AP banding vektor PB sama dengan 1:2, ditulis vektor AP banding vektor PB 1:2, M-nya 1, N-nya 2, seperti ini. Nah, dan P membagi AB di luar. Ya, jadi P membagi AB di dalam dan P membagi AB di luar. Berarti bentuknya seperti ini. Ya, P membagi AB di luar. Ya, ini kan P-nya kan di luarnya AB. Oke. Nah, berarti koordinat dari titik P, kalau soal seperti ini sebenarnya tentukan koordinat titik P jika AB membagi di dalam dan di luar. Jadi nanti koordinat titik P-nya ketika membagi di dalam, koordinat titik P ketika membagi di luar gitu. Ya, sebenarnya ada 2 soal. Berarti kalau yang kedua ini vektor AP banding PB sama dengan 1:2, ditulis vektor AP banding vektor PB negatif 1:2. Ya. M sama dengan negatif 1, N-nya 2. Nah, yang pertama tadi, kalau untuk P membagi AB di dalam, ini sebenarnya kita sudah bahas di contoh pertama. Ya. Jadi koordinat titik P saat membagi AB di dalam adalah P 2,3,4 seperti itu.
Berarti sekarang kita akan cari untuk P membagi AB di luar. Ya, dengan AP, vektor AP banding vektor BB, negatif 1 banding 2. Nah, kita jawab. Kita punya vektor OP, bentuk umumnya seperti ini. Kita substitusi nilai N, M, vektor OA, dan vektor OB-nya. Ya, seperti ini, sehingga didapatkan 2 kali 1 tambahkan negatif 1 kalikan 4 per 1. 2 kali 2 tambahkan negatif 1 kalikan 5 per 1. 2 kali 3 tambah negatif 1 kalikan 6 per 1. Sehingga vektor OP-nya adalah negatif 2, negatif 2 per 1, negatif 2, negatif 1 per 1, negatif 1, 0 per 1 itu 0 ya. 0 dibagi 1 itu 0. Jadi koordinat titik P saat membagi AB di luar adalah P negatif 2, negatif 1, 0. Seperti itu. Kita masuk ke contoh keempat. Ini adalah contoh terakhir. Ya. Jadi diketahui segitiga PQR dengan titik P. Ini koordinatnya. Titik Q koordinatnya ini. Titik R koordinatnya ini. Kemudian A membagi PR dengan perbandingan 2 banding 3. B membagi PQ dengan perbandingan 3 banding 2. Nah, kalau ada soal langsung dituliskan A membagi PR dengan perbandingan 2 banding 3. Berarti A itu membagi PR di dalam. Ya, jadi kalau tidak dituliskan di luar, berarti otomatis dia membaginya di dalam. Ini juga B membagi PQ, berarti di dalam. Ya. Nah, kalau seperti ini, C membagi QR di luar, berarti otomatis C-nya itu di luar QR. Seperti itu ya. Tentukan koordinat titik A, B, C. Kita jawab. Yang pertama kita bisa tentukan, ya kita ketahui di soal ada titik P, berarti kita punya vektor OP ya, vektor posisi dari titik P-nya. Negatif 1, negatif 2, negatif 1. Vektor OQ atau vektor posisi dari titik Q. 4, 3, negatif 6. Kita punya vektor OR atau vektor posisi dari titik R. Negatif 6, 8, 4. Ya. Kemudian ini penggambarannya saja. Ya, ini kalau ingin tahu bentuknya seperti apa? Oh, seperti ini ya penggambarannya. Titik P, titik Q, titik R, segitiga. Ya. Kemudian A membagi PR dengan perbandingan 2 banding 3. Ya, dilihat. Ini titik A-nya di sini. Kemudian B membagi PQ dengan perbandingan 3 banding 2. Ya. Oke. C membagi QR di luar dengan perbandingan 4 banding 9. Ya. Seperti ini ya kalau dibuat. Nah, sekarang tanpa menggambar, ya ini hanya untuk penggambaran saja. Tanpa menggambar, sebenarnya dari soal itu langsung bisa ditentukan. Ya. A membagi PR dengan perbandingan 2 banding 3. Berarti vektor PA dibanding vektor AR sama dengan 2 banding 3. B membagi PQ dengan perbandingan 3 banding 2. Berarti vektor PB banding vektor BQ sama dengan 3 banding 2. C membagi QR di luar dengan perbandingan 4 banding 9. Berarti vektor QC dibanding vektor CR sama dengan negatif 4 banding 9. Mau dibuat 4 banding negatif 9 pun tidak apa-apa ya. Itu bisa. Nah, lihat polanya ya. A membagi PR. Berarti PA banding AR ya. Vektor PA banding AR. B membagi PQ. Berarti vektor PB banding vektor BQ. Ya, jangan sampai salah. C membagi QR. Berarti vektor QC dibanding vektor CR. Tuh. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu jawab yang pertama ya. Ini titik A-nya ini harusnya agak turun ke bawah sini ya. Tuh, di sini harusnya. Oke. Ini data yang kita miliki tadi di awal. Berarti kita mau cari titik A, berarti kita mula-mula carinya dari vektor OA ya, vektor posisi dari titik A. Vektor posisi dari titik A adalah vektor OA sama dengan N-nya diganti 3, M-nya diganti 2, vektor OP-nya diganti, vektor OR-nya juga diganti. Ya, sesuai. Yang ada di soal, berarti 3 kalikan negatif 1, negatif 3 dikurangi negatif 12 per 5. Yang kedua, negatif 6 ditambah 16 per 5. Yang ketiga ini negatif 3 ditambah 8 per 5. Ya, berarti negatif 15 per 5 hasilnya negatif 3. Yang kedua, ini 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ini adalah 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita miliki vektor OA
atau vektor posisi dari titik A, negatif 3, 2, 1. Berarti koordinat titik A adalah negatif 3, 2, 1. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan mencari titik B ya. Vektor PB dibanding vektor BQ sama dengan 3 banding 2 ya datanya di soal tadi. Berarti vektor OB itu adalah N kali vektor OP, oke, ditambah M kali vektor OQ per M tambahkan N. Oke ya, jangan sampai terbalik. Kemudian ini berarti N-nya dimasukkan 2, vektor OP-nya dimasukkan, ditambahkan M-nya ganti 3, vektor OQ-nya juga diganti, per 3 tambahkan 2. Oke ya. Sehingga vektor OB-nya 2 kali negatif 1 negatif 2 tambahkan 12 per 5. Negatif 4 ditambahkan 9 per 5. Negatif 2 ditambah negatif 18 ya per 5. Ini berarti 10 dibagi 5 2. Ini 5 dibagi 5 hasilnya 1. Negatif 20 dibagi 5 hasilnya negatif 4. Vektor OB adalah 2, 1, negatif 4. Berarti kita dapatkan koordinat titik B adalah 2, 1, negatif 4. Yang terakhir kita cari titik C. Ya, titik C. Ya, langsung saja di sini. Kita punya vektor QC sama dibanding vektor CR kan tadi negatif 4 banding 9. Berarti kalau mencari titik C berarti kita mula berasal dari vektor OC. Ya. N kali vektor OQ tambahkan M kali vektor OR per M tambahkan N. Seperti ini. Ya. Vektor OC berarti ganti N-nya dengan 9. Kemudian vektor OQ-nya diganti. Ini M-nya negatif 4. Ganti vektor OR per negatif 4 tambahkan 9. Ya. 9 kalikan 4, 36. Negatif 4 kalikan negatif 6, 24. Per 5. Yang kedua ini 9 kali 3, 27. Dikurangi 32 per 5. Ini 9 kalikan negatif 6, negatif 54. Negatif 4 kurangi negatif 4 kalikan 4 itu negatif 16 per 5. Ya. 36 tambahkan 24 itu adalah 60 per 5 hasilnya 12. 27 kurangi 32 negatif 5 bagi 5 negatif 1. Negatif 54 dikurangi 16 itu negatif 70 per 5 negatif 14. Ya, seperti ini. Kita punya vektor OC-nya 12, negatif 1, negatif 14. Sehingga bisa kita dapatkan koordinat titik C-nya adalah 12, negatif 1, negatif 14. Seperti itu. Jadi sampai di sini pembahasan kita tentang perbandingan vektor. Ya, harus berhati-hati ya dalam menentukan karena ada satu titik itu membagi di dalam, bisa membagi di luar ya. Juga jangan sampai salah dalam memasukkan ke persamaannya ya, ke rumusnya itu. Sekarang waktunya untuk berlatih supaya lebih memahami materi ini dan pesan saya tetap bersemangat. Terima kasih.